Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah? Jumpa lagi dengan saya di channel Pendikar Bocahangon bersama saya Gunadi Widi Nur Cahyo. Sahabat Pendikar Bocahangon yang dirahmati Allah, melanjutkan dari pembahasan kita di episode sebelumnya tentang keikhlasan. Pada episode ini saya mengajak sahabat semuanya untuk mengkaji apa kekuatan keikhlasan. Kalau pada episode sebelumnya kita membahas tentang hubungan ikhlas dengan gelombang otak, bagaimana penjelasan ikhlas secara ilmiah, maka pada episode ini saya mengajak sahabat Pendikar Bocahangon untuk mengkaji apa kekuatan di balik keikhlasan ini. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, paling tidak ada 3 atau 4 kekuatan yang dimiliki oleh orang yang ikhlas. Sebagaimana yang kita kenal, mungkin sahabat Pendikar Bocahangon ada yang suka nonton film Superman. Nah, ibaratnya kekuatan orang ikhlas adalah seperti kekuatan Superman. Kita tahu Superman mempunyai paling tidak 4 kekuatan. Ya, 4 kekuatan. Yang pertama adalah matanya yang bisa tembus padang, kemudian telinganya tajam sehingga bisa mendengar dari jarak jauh. Kekuatan yang ketiga dari Superman adalah tangannya yang kuat sehingga mampu membengkokkan dan mematahkan besi atau baja. Dan kekuatan yang keempat adalah tubuh Superman yang kebal terhadap segala jenis senjata. Nah, sahabat Pendikar Bocahangon, kekuatan Superman ini adalah merupakan suatu perumpamaan bagi kekuatan orang yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu matanya tajam ibarat Superman yang bisa menembus pandang, bisa menembus tembok. Maka kekuatan orang ikhlas, matanya juga bisa menembus, tapi bukan menembus tembok tetapi menembus sampai ke dalam jantung hati. Kalau Superman telinganya tajam, mampu mendengar dari jarak jauh, maka orang ikhlas telinganya juga tajam dan mampu mendengar dari isi batin manusia. Nah, kenapa? Karena orang ikhlas melihat matanya bisa tajam menembus sampai ke jantung hati, karena orang yang ikhlas tidak melihat dengan mata kepala tapi dengan melihat dengan mata batin. Telinga orang ikhlas juga tidak mendengar dengan telinga kepala tapi dengan telinga batin. Kemudian kekuatan yang berikutnya adalah kekuatan tangan atau kekuatan otot, di mana Superman mampu mematahkan besi dan baja. Maka ibaratnya orang ikhlas itu mampu mematahkan semua masalah. Apapun masalahnya, seberat apapun masalah bisa dipatahkan atau bisa diselesaikan. Nah, kenapa? Karena orang yang ikhlas itu menyelesaikan masalah tidak dengan kekuatan ototnya, tidak dengan kekuatan akalnya, tapi dengan kekuatan ilah. Orang ikhlas menyelesaikan semua masalah dengan kekuatan Allah. Kemudian yang keempat adalah kekuatan tubuh. Seperti Superman yang tubuhnya kebal terhadap senjata, maka orang ikhlas ini kebal terhadap semua fitnah, kebal terhadap semua caci maki, kebal terhadap semua cemooh dan sebagainya. Nah, itulah kenapa jika seseorang sudah mencapai tingkat keikhlasan, maka hidupnya akan bahagia. Ya, karena dia bisa melihat dengan mata batin, bisa mendengar dengan telinga batin, sehingga dia
mudah untuk memahami, mudah untuk menerima ilham petunjuk dari Allah. Orang ikhlas bahagia karena apapun masalahnya dia biasa selesaikan, tidak dengan kecerdasannya, tidak dengan kekuatan akalnya, tapi dengan kekuatan ilah, la haula wala quwata illa billah. Ketika kita merasa kuat, maka Allah hanya akan berikan sebesar kekuatan yang kita miliki. Maka ketika masalah itu lebih besar dari kekuatan kita, maka kita akan stres. Tapi seorang yang ikhlas, dia tidak merasa kuat, dia tidak merasa hebat, dia justru merasa nol, merasa kosong, merasa hampa. Maka ketika dia merasa hampa, la haula wala quwata, ketika dia merasa kosong, hampa, maka kekuatan Allah datang. Maka semua masalah apapun itu bisa diselesaikan dengan izin Allah. Orang ikhlas juga merasa bahagia karena dia sudah kebal terhadap caci maki, kebal terhadap sikap rendahan diri, kebal terhadap semua fitnah. Banyak orang stres, banyak orang putus asa itu karena mendengar kata orang lain, karena mendengar fitnah orang lain, karena sedih, dicaci maki, putus asa, diremehkan orang. Nah, orang ikhlas tidak mempan dicaci maki, tidak mempan dihina, tidak mempan difitnah. Itulah yang membuat dia bahagia. Maka jika sahabat pendekar Bocah Angon sekalian ingin menemukan kebahagiaan, temukan di dalam hati sendiri, karena kebahagiaan itu ada dalam hati, tidak di luar, tidak di. Banyak orang mencari kebahagiaan di mall, di tempat-tempat hiburan, mencari keluar, melihat orang yang mobilnya bagus. Selama kita mencari kebahagiaan di luar, maka kita tidak akan pernah menemukan kebahagiaan itu. Maka kita selalu akan melihat kebahagiaan ada pada orang lain. Tapi ketika hati kita ikhlas, maka selamanya kita akan bahagia. Nah, demikian sahabat pendidikan Bocah Angon, penjelasan singkat tentang kekuatan ikhlas dalam hati. Siapapun bisa memiliki kekuatan itu. Nah, mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini bisa memberikan wawasan, bisa menambah pemahaman kita tentang keikhlasan, dan bisa sama-sama kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian sahabat, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih selalu mengikuti channel Pendekar Bocah Angon. Mudah-mudahan saya selalu bisa menjaga terus meneruskan channel ini untuk lebih memberikan ilmu-ilmu bermanfaat, berbagi, sharing tentang pengetahuan-pengetahuan, ilmu-ilmu yang insya Allah bisa menambah wawasan pemahaman kita, terutama bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi terima kasih sahabat ya, atas perhatiannya, atas dukungannya, dan insya Allah kita akan jumpa di kesempatan lain, jumpa di episode yang akan datang dengan materi yang lebih menarik, dengan kisah-kisah yang lebih menarik dan bermanfaat lagi. Sampai jumpa. Terima kasih atas perhatiannya sekali lagi, dan insya Allah kita jumpa di kesempatan yang lain. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar aja, biar dulu.